Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai uji kompetensi kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Pada video ini kita akan membahas mengenai hasil Renvil, kemudian peranan dunia internasional, kemudian dampak agresi militer Belanda I, Perang Gerilya, kemerdekaan era ini. Mari langsung saja kita bahas soalnya secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Soal yang pertama. Terjadinya perundingan Renvil menimbulkan perbedaan pendapat para tokoh bangsa Indonesia. Jelaskan alasan para tokoh yang menentang hasil perundingan Renvil. Perundingan Renvil ini resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal miliknya Amerika Serikat, yakni USS Renvil yang berlabuh di Tanjung Priok. Adapun hasil dari perjanjian Renvil yakni wilayah Indonesia semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi atau garis Van Mook, di mana wilayah Indonesia meliputi Jogja dan sebagian Jawa Timur. Selain itu, tentara Indonesia harus ditarik dari wilayah yang dikuasai Belanda menuju wilayah yang dikuasai Indonesia. Tentara Indonesia harus melakukan long march dari wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda menuju wilayah yang dikuasai Indonesia. Puncak kekecewaan dari hasil perundingan Renvil yakni jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin yang kemudian digantikan oleh kabinet Hatta. Selanjutnya terjadi pemberontakan PKI di Madiun dan juga DITI di Jawa Barat. Alasan mengapa tokoh-tokoh menentang hasil perundingan Renvil adalah perundingan ini sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Antara lain wilayahnya semakin sempit, kemudian TNI harus ditarik ke wilayah Yogyakarta. Selanjutnya soal nomor 2, menurut pendapatmu bagaimana peranan bangsa asing yang ikut serta memecahkan masalah Indonesia Belanda? Di sini terdapat dukungan banyak negara terhadap kemerdekaan Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa salah satu syarat untuk negara itu berdaulat yakni diakui oleh negara lain atau sering disebut sebagai unsur atau syarat de jure. Nah, di sini Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 22 Maret 1946, Mesir menyatakan mengakui kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya negara lain yang turut dalam memberikan dukungan terhadap Indonesia yakni Australia yang menjadi anggota KTN dan UNCI. Hal ini dikarenakan Partai Buruh di Australia itu bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Ditunjukkan dengan selain menjadi anggota KTN juga buruh-buruh di Australia melakukan boikot terhadap kapal-kapal Belanda yang berlabuh di pelabuhan Australia, salah satunya di Sydney. Selanjutnya adalah India. India pernah menyelenggarakan konferensi Asia untuk Indonesia di New Delhi yang menghasilkan resolusi New Delhi, kemudian dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam rangka memperoleh pengakuan dari negara lain ini pernah mengirimkan 500.000 ton beras kepada India yang pada saat itu India sedang mengalami bencana kelaparan. Sebagai timbal baliknya, selain mengirimkan bahan obat-obatan dan pakaian, India juga ikut mendukung perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya adalah PBB membentuk KTN dan UNCI. KTN, Komisi Tiga Negara ini terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. KTN berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda pada perundingan Renvil. KTN sendiri kemudian digantikan oleh UNCI yang berhasil membawa masalah Indonesia Belanda dalam perundingan Romroyen dan konferensi meja bundar. Selanjutnya ada Amerika Serikat yang tergabung dalam KTN. Juga Amerika Serikat mengecam akan menghentikan Marshall Plan terhadap Belanda. Jadi Amerika Serikat memiliki bantuan ekonomi untuk negara-negara Eropa Barat, salah satunya Marshall Plan. Nah, Belanda itu juga mendapatkan Marshall Plan. Apabila Belanda tidak menghentikan agresinya, maka Amerika Serikat akan menghentikan Marshall Plan. Yang terakhir adalah Inggris dan Amerika Serikat mengecam Belanda saat melakukan agresi militer Belanda. Ini beberapa turut serta bangsa asing dalam memecahkan masalah Indonesia dengan Belanda. Soal nomor 3, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer yang pertama. Jelaskan latar belakang dan
dampak terjadinya agresi militer Belanda pertama, yakni agresi militer Belanda pertama atau Operasi Produk dilakukan oleh Belanda pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Belanda menyebutnya dengan aksi polisionil untuk memberantas penjahat-penjahat. Bagi Belanda, tentara Indonesia itu dianggap kriminal, jadi Belanda melakukan aksi polisionil. Agresi militer Belanda pertama ini juga mengingkari hasil perundingan Linggarjati. Gubernur Jenderal Van Mook mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi. Adapun tujuan dari agresi militer Belanda ini yakni menghilangkan negara Indonesia secara de facto dengan cara mengepung ibu kota Indonesia yang pada saat itu adalah Yogyakarta dan menghapus Nusantara dari peta, merebut daerah yang menghasilkan bahan pangan, produk ekspor dan pertambangan, juga untuk menghancurkan tentara nasional Indonesia. Dampaknya dari agresi militer Belanda pertama ini, dukungan dunia internasional kepada Belanda menurun. Baliknya, Indonesia mendapatkan banyak dukungan dan simpati dari negara-negara di dunia. Dampak lainnya dari agresi militer Belanda pertama, yakni wilayah Indonesia menjadi sempit, banyak korban jiwa. Kemudian ada beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. Posisi Indonesia dalam perjanjian internasional semakin kuat. Selanjutnya, soal nomor 4, Panglima Besar Jenderal Sudirman beserta tentaranya melakukan perang gerilya sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda. Apakah kamu sepakat dengan tindakan yang dilakukan Sudirman? Jelaskan alasanmu. Kita bahas sebentar mengenai apa itu perang gerilya. Perang gerilya itu berarti perang kecil. Di Indonesia itu dicetuskan oleh A.H. Nasution dalam bukunya Pokok-Pokok Perang Gerilya. Strategi yang dilakukan antara lain tidak melakukan serangan secara terbuka, menyerang secara sembunyi-sembunyi, cepat, sabotase, dan dalam jumlah kecil namun efektif dan efisien. Pasca Belanda melakukan agresi militer Belandanya yang kedua, yakni menduduki Jogja, Jenderal Sudirman kemudian memerintahkan TNI untuk melakukan perang gerilya. Jenderal Sudirman ini sangat luar biasa sekali saat beliau melakukan taktik perang gerilya ini sedang mengalami sakit TBC. Adapun rute yang ditempuh adalah dari Jogja sampai Trenggalek, kembali lagi ke Jogja. Keuntungan dari taktik perang gerilya ini memecah konsentrasi pasukan Belanda. Jadi pasukan Indonesia itu menyerang secara tiba-tiba, setelah menyerang mereka pergi begitu saja, terus membaur dalam masyarakat. Selanjutnya adalah mengurangi keunggulan militer Belanda. Jadi tentara Indonesia menyerang ketika pos-pos Belanda itu lengah, diserang, kemudian mereka bersembunyi di dalam masyarakat, yakni rakyat dan TNI bersatu. Selain itu, taktik perang gerilya ini memperkuat posisi Indonesia dalam perjuangan diplomasi. Jadi, apakah setuju untuk tindakannya dilakukan Jenderal Sudirman dengan melakukan taktik perang gerilya? Jelas setuju, karena di saat itu kemampuan militer kita belum memadai. Jadi, taktik yang efektif dan efisien adalah dengan menerapkan perang gerilya. Soal terakhir, soal nomor 5, perjuangan bangsa Indonesia mencapai kedaulatan penuh mengajarkan kepada kehidupan sekarang bagaimana pentingnya kemerdekaan penuh. Menurut pendapat kamu, apakah saat ini Indonesia sudah merdeka 100%? Apakah ada sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang belum merdeka? Apabila ada, coba kamu tuliskan contoh dan analisislah penyebabnya. Kita bahas terlebih dahulu apa itu merdeka. Merdeka itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kaya, sejahtera, dan kuat. Merdeka juga bermakna bebas atau tidak tergantung atau independen. Merdeka bisa diartikan sebagai keadaan bebas tanpa kendali beberapa orang, negara, atau entitas lain. Bebas yang dimaksud adalah berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, dan tidak tergantung kepada pihak lain. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Terus apakah sudah bisa dikatakan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka 100% untuk saat ini? Jawabannya, kalau merdeka dari penjajahan fisik, jelas sudah. Indonesia sudah tidak ada yang menjajah. Belanda sudah tidak ada, Inggris tidak ada, Jepang sudah tidak ada. Indonesia sudah menjadi negara merdeka. Akan tetapi kalau dilihat dari sendi-sendi lain, misalnya saja ketergantungan kita
akan negara lain, itu kan berarti kita belum merdeka. Negara kita masih sangat tergantung dengan negara-negara lain. Bangsa kita juga belum merdeka 100%. Masih banyak warga negaranya yang masih hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kebodohan, masih banyak kasus rendahnya toleransi, adanya gerakan-gerakan radikal, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa sebenarnya kita belum merdeka 100%. Masih ada sendi-sendi kehidupan yang lain yang belum merdeka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.